Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Iis TV. Pada video kali ini aku mau lanjutin bahas soal pretest PPG, khususnya untuk soal pedagogik di part 3-nya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Soal nomor 1. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawaban yang tepat adalah B. RPP. Soal nomor 2. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari ini ada di RPP ya. Urutan yang pertama itu pasti identitas. Nah, poin A, B, C, dan D semuanya adalah identitas. Setelah teman-teman yang pertama identitas, teman-teman cek yang terakhir. Di dalam RPP pasti yang terakhir itu adalah evaluasi. Ya. Mana yang poin evaluasi? Nah, di situ A, B sama C itu terakhirnya evaluasi, maka yang D itu dicoret dulu. Nah, setelah teman-teman tahu pilihannya antara A, B, dan C, teman-teman cek setelah identitas apa dulu. Oh, setelah identitas itu adalah kompetensi inti, semuanya sama ya. Setelah kompetensi inti pasti kompetensi dasar. Setelah kompetensi dasar, apakah indikator dulu, apa tujuan dulu? Ya. Menurut teman-teman yang mana dulu? Pasti indikator dulu. Nah, berarti yang B itu dicoret juga salah. Pilihannya antara A dan C. Setelah indikator yaitu tujuan. Nah, setelah tujuan itu materi. Setelah materi metode, setelah metode media dulu atau sumber belajar dulu? Pasti media dulu. Ya, sebelum sumber belajar. Maka jawabannya adalah poin A. Jadi teman-teman tidak perlu memastikan ke belakangnya ini. Pasti sudah benar. Yang penting teman-teman tahu urutannya. Komponen RPP itu apa aja. Lanjut ke nomor 3. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rancangan. Soal nomor 3. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Dan D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawaban yang tepat adalah poin A. Jadi silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP itu lebih ke mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Kita lanjut ke nomor 4. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat kepada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. Dan D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah poin B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Soal nomor 5. Taksonomi Anderson and Caldwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Yang biasa kita kenal itu adalah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 ya. Yang biasa kita kenal itu C1 itu lebih ke ingatan ya.
C2 itu pemahaman, C3 itu adalah analisis atau aplikasi. Oke, sorry. Soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5, taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Kita lebih mengenalnya dengan taksonomi Bloom. Ya, ada C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Kita biasa menghafalkan itu, ya. Nah, C1 itu keingatan, C2 lebih ke pemahaman, C3 itu ke aplikasi. Mana nih? Berarti antara poin B sama poin D, ya. Ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Setelah itu C4 analisis, ya. C5 evaluasi, dan C6 itu mencipta. Ini poin yang B hanya sampai 5 saja. Berarti jawaban yang paling tepat adalah poin D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, dan D. Victor and Victor. Jawaban yang paling tepat adalah poin C. Problem solving. Teman-teman bisa cek di sini kata kuncinya adalah menyelesaikan masalah, berarti adanya problem. Maka jawabannya yang poin C. Kita lanjut soal berikutnya. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, dan D. Pencapaian standar kelulusan. Jawaban yang paling tepat adalah poin D. Pencapaian standar kelulusan. Soal nomor 8. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran pendidik, C. Ketersediaan, dan D. Konteks penggunaan. Jawaban yang paling tepat adalah poin D. Konteks penggunaan. Soal nomor 9. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawaban yang paling tepat adalah poin C. Jadi media itu dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal yang terakhir. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Membuat konkret konsep yang abstrak,
C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawaban yang paling tepat adalah poin B. Oke, terima kasih sudah menonton video aku ini. Jika menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.